Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas E Audit Management. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai kertas kerja audit dan laporan audit. Sebelum kami mulai memaparkan materi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya, Yeni Witanti, NIM 2019-12029. Selanjutnya ada Anis Puji Lestari dengan NIM 2018-12-110. Selanjutnya Ratna Lia Ardianti Rukmana dengan NIM 2018-12-116. Selanjutnya ada Selvi Maria Anjani dengan NIM 2019-12025. Dan yang terakhir ada Novianti Dwi Wulandari dengan NIM 2019-12027. Kertas kerja audit. Kertas kerja audit atau KKA adalah catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit, KKA harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja audit. Manfaat utama kertas kerja audit adalah: pertama, merupakan dasar penyusunan laporan audit. Kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Ketiga, merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit. Keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi. 5, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit oleh auditor. Yang pertama yaitu lengkap, kedua bebas dari kesalahan, tiga didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, 4 sistematis, bersih, mudah dipahami dan diatur dengan rapi. Yang kelima, memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit. 6. Mempunyai tujuan yang jelas. 7. Sedapat mungkin menghindari pekerjaan menyalin ulang. Dan yang terakhir, setiap kertas kerja harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan review. Bentuk dan isi kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menyiapkan temuan-temuan audit untuk digunakan di dalam penyusunan laporan audit. Untuk lebih terperinci lagi, bentuk kertas kerja pada audit manajemen sebagai berikut. Yang pertama, sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit. Kemudian di bawahnya nama objek audit, program atau aktivitas yang diaudit, dan periode audit. Yang kedua, halaman pertama dari kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit. Yang ketiga, halaman berikutnya secara berurutan, yakni daftar simbol audit atau tick mark disertai dengan penjelasannya, tembusan surat tugas, program kerja audit, dan kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompokan kertas kerja audit sebagai berikut. Kelompok 1 audit pendahuluan. Subkelompok 1 program kerja audit pendahuluan. Subkelompok 2 hasil audit pendahuluan. Kemudian kelompok 2 review dan pengujian pengendalian manajemen. Subkelompok 1 program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen termasuk internal control kuesioner yang digunakan. Subkelompok 2 hasil audit atau review dan pengujian pengendalian manajemen. Kemudian kelompok 3 audit lanjutan. Subkelompok 1 program kerja audit lanjutan. Subkelompok 2 hasil audit lanjutan. Pengorganisasian kertas kerja audit. Dalam penyusunan kertas kerja audit perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi. Kertas kerja audit pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Setiap kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat baik dalam bentuk temuan terperinci maupun kesimpulan. Manfaat penyusunan program kerja audit. Yang pertama, merupakan suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan yang bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua,
merupakan landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan dengan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka dengan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Hal-hal yang terdapat dalam program kerja audit. Yang pertama ada informasi pendahuluan, yang kedua ada pernyataan tujuan audit, yang ketiga ada instruksi-instruksi khusus, yang keempat ada langkah-langkah kerja. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit ada 10. Yang pertama ada tujuan audit harus dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada setiap langkah kerja harus berbentuk instruksi-instruksi. Yang keempat, setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan disertai alasannya. Yang kelima, ada program kerja audit harus menggambarkan urutan prioritas langkah-langkah kerja. Yang keenam, program kerja audit harus fleksibel dan setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan atas auditor. Yang ketujuh, program kerja audit harus hendaknya hanya berisi informasi yang perlu untuk melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Yang kedelapan, program kerja audit tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada. Yang kesembilan, ada program kerja audit harus menyertakan taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan rencana kerja audit untuk melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada program kerja audit disiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawas dan seluruh anggota tim audit. Isi dan pengelompokan kertas kerja audit disusun sebagai berikut. Kelompok 1, program kerja audit pendahuluan, petunjuk pengisiannya. Yang pertama, nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang aktivitasnya sedang diaudit. Kemudian yang kedua, program atau aktivitas yang diaudit diisi dengan aktivitas yang sedang diaudit, misalnya pelatihan karyawan. Nomor 3, periode audit diisi dengan periode jangka waktu yang tercakup dalam audit, misalnya Juli 2008 atau tahun 2008. Yang keempat, nomor KKA diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit tersebut. Nomor 5, diaudit oleh dan tanggal diisi dengan penyusunan program kerja audit tersebut dan tanggal selesainya program kerja audit tersebut disusun. Selanjutnya untuk tabel 2.2 mengenai program kerja review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen. Untuk petunjuk pengisiannya, pada tujuan review dan pengujian pengendalian manajemen diisi dengan pernyataan tujuan dilakukannya review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen tersebut. Misalnya, untuk menilai dan menguji efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian manajemen tersebut. Selanjutnya, Internal Control Questionnaire atau ICQ. Diisi dengan pernyataan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen perusahaan, di mana perumusan pertanyaannya itu telah diatur sedemikian rupa dengan jawaban ya atau tidak. Ya untuk kondisi pengendalian manajemen yang memuaskan dan tidak untuk kondisi pengendalian manajemen yang tidak memuaskan. Contoh pertanyaannya seperti, apakah program pelatihan karyawan yang dilaksanakan sudah berdasarkan pada rencana yang ditetapkan sebelumnya? Lalu akan dijawab pada langkah kerja, di mana langkah kerja ini berisi instruksi-instruksi langkah kerja yang harus dilakukan baik untuk jawaban ya maupun tidak. Misal, dari pertanyaan tadi, jika dijawab ya, maka
perlu menentukan langkah kerja untuk membuktikan kebenaran dari jawaban tersebut. Dan jika jawabannya tidak, maka perlu ditentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk menilai apa yang dijadikan. Misal, dari pertanyaan tadi, jika dijawab iya, maka perlu menentukan langkah kerja untuk membuktikan kebenaran dari jawaban tersebut. Dan jika jawabannya tidak, maka perlu ditentukan langkah kerja yang harus dilakukan untuk menilai apa yang dijadikan dasar pelaksanaan dari program pelatihan karyawan tersebut. Selanjutnya, tabel 2.3, program kerja audit lanjutan. Petunjuk pengisian yang pertama, tujuan audit lanjutan diisi dengan Petunjuk pengisian yang pertama, tujuan audit lanjutan diisi dengan pernyataan tujuan mengapa audit lanjutan dilakukan. Audit lanjutan dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup mendukung tujuan audit definitif yang telah diperoleh pada tahap review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Misalnya untuk menilai apakah peserta pelatihan karyawan telah diseleksi secara memadai sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tabel 2.4, daftar temuan dan rekomendasi. Petunjuk pengisian yang pertama, kondisi diisi dengan keadaan yang dijumpai auditor yang masih memerlukan perbaikan. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan berpendidikan di bawah tingkat sarjana dengan masa kerja 0 tahun. Lalu yang kedua, kriteria diisi dengan norma atau standar ataupun tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding kondisi. Misalnya, untuk dapat menyerap materi pelatihan ini, peserta pelatihan harus memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dengan pengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun. Lalu yang ketiga, penyebab. Diisi dengan penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi setelah dibandingkan dengan kriteria. Misalnya, panitia pelatihan mengabaikan kualifikasi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja calon peserta untuk memenuhi batas minimal peserta pelatihan. Yang keempat, akibat. Diisi dengan akibat dari kelemahan yang terjadi. Misalnya, sebanyak 25% dari peserta pelatihan karyawan tidak bisa menyerap materi pelatihan yang diberikan sehingga tidak lulus. Yang kelima, komentar manajemen perusahaan. Diisi dengan komentar pejabat yang berwenang terhadap program pelatihan tersebut. Misalnya, ketua pelaksana pelatihan karyawan. Yang keenam, tanggapan auditor. Diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat yang berwenang dengan kondisi yang terjadi. Yang ketujuh, rekomendasi ini diisi dengan saran perbaikan yang diberikan auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan program pelatihan karyawan yang dilaksanakan di masa yang akan datang. Misalnya, perencanaan pelatihan karyawan harus dilakukan dengan matang dan diimbangi dengan sosialisasi rencana pelatihan yang memadai. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau materi yang kurang tepat, kami mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan pada pertemuan besok. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.